penyakit mulut dan kuku atau PMK menjangkit hewan ternak di tanah air. Ratusan ribu ekor sapi bahkan telah terpapar wabah ini. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan sebanyak 116 ribu ekor sapi terkena penyakit mulut dan kuku. Meski demikian, Syahrul menjamin ketersediaan sapi kurban menjelang Idul Adha tetap aman di tengah merebaknya penyebaran penyakit hewan ini. Lantas, bagaimana dengan harga sapi menjelang Hari Raya Kurban? Berdasarkan reportase tim CNBC Indonesia, di tempat penjualan hewan ternak di kawasan Jakarta Timur, terjadi kenaikan harga sapi kurban sebesar 25% per ekor. Hal ini dikarenakan turunnya suplai atau pasokan sapi hingga 76% akibat wabah PMK. Sehingga, hukum ekonomi pun berlaku di saat demand lebih tinggi daripada suplai, maka harga pun akan mengalami kenaikan. Kenaikannya kemungkinan dari peraturan pemerintah ya, peraturan PMK ini kenaikannya kemungkinan bisa sampai 25%. Sementara itu, sebelumnya Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan harga hewan kurban anjlok 50% karena wabah PMK. Hal ini dikarenakan banyak penjual yang terpaksa menjual dengan harga lebih rendah agar pasokan hewan kurban tetap laku. Di sisi lain, Kementan mencatat kebutuhan sapi untuk kurban rata-rata hanya 1,5 juta ekor. Sementara total populasi sapi di Indonesia mencapai 18 juta ekor. Sedangkan kebutuhan kambing dan domba untuk kurban rata-rata hanya 16 juta ekor, jauh lebih rendah dari populasi kedua hewan itu yang mencapai 25 juta hingga 30 juta. Dengan melihat populasi tersebut, Syahrul yakin ketersediaan hewan kurban aman. Apalagi menurut Syahrul, meskipun wilayah yang terpapar PMK hingga saat ini mencapai 173 kabupaten, namun tidak semua kecamatan atau desa di kabupaten tersebut terpapar PMK. Memang PMK ada, tetapi kita masih punya daerah hijau yang cukup banyak. Ya, kita punya 500 lebih, kurang lebih kabupaten yang kita menjadi daerah suspek itu adalah 173 kabupaten yang spot-spotnya ada di desa dan kecamatan. Jadi kalau kabupaten kelihatannya besar banget, tetapi kalau kita masuk di sana spot-spotnya ada. Tidak berarti daerah itu kita anggap aman. Tetapi kurang lebih ada 18 provinsi yang terus kita pantau secara serius untuk mengatakan bahwa itu daerah suspek. Pemerintah telah memberikan peringatan kepada setiap daerah yang terpapar PMK agar tidak mengeluarkan hewan ternak ke kawasan lain guna meminimalisir resiko penyebaran PMK. Selain itu, Kementerian Pertanian juga terus memantau 18 provinsi yang tercemar PMK dan mulai melakukan vaksinasi pada hewan ternak untuk mencegah penyebaran PMK. Tim Liputan CNBC Indonesia.